A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Marpeju Channel. Baiklah, semoga berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Santai-santai dulu sambil menikmati alam pedesaan lur. Nah, jam sini sejuk, anginnya seliwir-seliwir. Beda jauh memang di antara di desa dengan kota. Ya kan, kalau malamnya ini lur lumayan dingin, tapi nggak sedingin dulu. Oke lur, lanjut tentang satria opini kita ini lur, yang apa ya, sebagai manusia beliau juga mempunyai rasa sama persis dengan kita, karena namanya juga manusia, ya kan. Apa itu namanya, sebagai manusia lah, hakikatnya sebagai manusia. Beliau juga merasakan apa, kebingungan lur, gitu loh. Insya Allah seperti itu, ada rasa kebingungan. Yang saya maksud kebingungan itu di saat bukan saat ini loh ya. Kalau saat ini kan beliau insya Allah menunggu ya toh, menunggu apa yang detiknya lah seperti itu, ya kan. Beliau sekarang ini masih, maksudnya kebingungan itu beliau ini antara apa ya, terkadang timbul pertanyaan gitu loh. Timbulnya pertanyaan, benar beliau ini kadang meyakini kalau beliau itu memang Satrio Piningit atau Imam Mahdi, tapi dalam sisi lain beliau apa ya, merasa bukan gitu loh, bukan Satrio Piningit atau Imam Mahdi, bukan seperti itu. Karena kenapa? Wajar lah ya kan, karena prosesnya mungkin yang selama ini ya lama lah, selama ini lama memangnya lur, ya kan. Yang beliau jalan ini kan prosesnya kan lama, entah 10 tahun atau 12 tahun saya nggak tahu, mungkin insya Allah ya di atas 10 tahunan lah prosesnya, bahkan lebih ya toh. Proses beliau ini kan namanya juga apa ya, bimbingan dari Allah langsung, turun terjun langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan manusia. Jadi beliau nggak pernah mondok ataupun kuliah atau apa seperti itu. Kalau mondok kan jelas ada gurunya dalam lingkungan pondok pesantren seperti itu ya toh. Kalau kuliah jelas di kampus kan seperti itu. Beliau kan di kehidupan di apa ya, di masyarakat gitu loh, berkumpul dengan masyarakat. Itulah ujian kehidupan yang harus beliau jalani seperti itu. Entah itu masalah ekonomi atau otomatis kalau masalah ekonomi kan apa ya, cara Jawa merantak lah, menyebar. Ekonomi terus kekurangan istrinya, yang namanya juga istri kan wajar juga menuntut apa ya, uang belanja atau apa bagaimana. Nah, itu intinya, belajarlah, belajar bukan belajar, ujian langsung di kehidupan seperti itu. Ya tentu saja berbeda dengan kita ya kan. Ujian kita ya hanya ya paling nggak punya uang itu aja. Kalau beliau kan komplit gitu, luar dalam, maksudnya alam dunia juga alam gaib seperti itu. Wajar lah dalam kebingungan beliau itu, kadang bertanya-tanya dalam diri beliau itu sebetulnya lur, apakah ini benar, apakah benar ya kan. Tapi menurut petunjuk-petunjuk ya, yang beliau rasakan, yang beliau alami atau yang beliau jalani, sama persis dengan apa yang terjadi, apa yang terjadi uji yang dijalani oleh Satrio Piningit itu sendiri ya toh. Petunjuk-petunjuk atau yang kita baca-baca di kitab-kitab manapun ya toh, kitab Jayabaya tentunya. Dan juga ini kan juga perjalanan apa yang sama dengan perjalanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya begitulah lur, saya ini menurut saya
ya kan, pendapat orang kan memang berbeda-beda ya kan. Antara Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu orang yang sama, itu loh. Itu orang yang sama loh, itu loh. Kan kita juga sebagian dari kita berpikir kalau Imam Mahdi itu dari Arab gitu, dari Arab sana, yaitu Arab Saudi. Kalau Satrio Piningit dari Pulau Jawa, dari Nusantara. Nah itu loh, namanya juga sebutan seperti itu. Bahkan yang dimaksud Jayabaya atau kitab-kitab yang lain itu sama persis itu loh, kayak namanya juga hanya perbedaan nama saja ya kan. Kita sebut Satrio Piningit. Kenapa kok Satrio Piningit? Karena beliau ini dipingit gitu loh, kesatria yang dipingit belum keluar. Nanti kalau keluar itu berubah, julukannya berganti. Itu berganti nanti insya Allah Imam Mahdi seperti itu. Itu menurut saya itu loh. Menurut teman-teman beda pandangan nggak masalah ya kan. Kenapa? Karena itu juga namanya juga nama gelar lur ya toh, nama sebutan. Satrio Piningit juga punya nama asli, siapa kita nggak tahu. Juga Imam Mahdi juga punya nama asli seperti itu. Kita juga nggak tahu nama aslinya itu siapa. Itu nama gelar atau nama sebutan lah sebutannya. Imam Mahdi kan artinya orang yang diberi petunjuk ya kan. Kalau Imam Mahdi kan nama arti dari namanya adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Satrio Piningit tahu sendiri, kesatria yang akan keluar nantinya, yang sekarang masih proses digembleng oleh Allah langsung seperti itu. Makanya oleh Allah dipingit, tak seorang pun siapapun yang tahu seperti itu. Kalau tahu ya bahaya lur, kan dikejar diburu oleh orang-orang kafir, orang-orang sana ya toh, yang akan jadi penghalang. Anak buah Dajjal kan banyak ada di mana-mana, termasuk Indonesia juga sangat banyak lur gitu loh. Anak buah Dajjal Indonesia itu sangat banyak yang mengintai beliau, mencari beliau dimanapun, nggak ketemu. Kan video-video saya sebelumnya kan juga mengulas hal ini ya kan, mengulas tentang persembunyian, bukan persembunyian sih, beliau itu ada bercampur baur tapi oleh Allah ditutup, hijabnya itu masih belum dibuka oleh Allah itu loh. Itu sama, karena yang berbeda adalah prosesnya gitu loh. Proses kan apa cara Jawa jeroane rek gitu loh. Bukan luarnya gitu loh. Nanti setelah selesai otomatis yang di dalam itu akan langsung menyeruak muncul ke luar dalam diri pribadi beliau seperti itu. Banyaklah konten-konten yang mengatakan demikian gitu. Antara Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu berbeda. Satrio Piningit ada di Jawa atau di Nusantara, gitu, tepatnya di Nusantara atau tepatnya saya nggak tahu di mana, entah Jawa, Sumatera, Kalimantan, saya nggak tahu. Yang penting kan Nusantara ya toh, karena beliau itu ada di mana-mana ya kan, ada di sana tapi ada di mana-mana itu loh. Kalau Imam Mahdi berada di Arab Saudi sana, ya kan, sebetulnya kan beliau Imam Mahdi ini kan sebetulnya kan dalam kisah dalam sabda Rasulullah kan dikejar-kejar ya kan, dikejar-kejar pasukan tentara berapa ratus itu, 300 berapa ya, kok berapa sih kok 300 sih, itu ada hingga lari ke Mekah atau Arab Saudi sana, ke Mekah hingga ikut tawaf. Nah, ada yang tahu kalau ini orang sana itu, ada yang tahu oh, ini orang-orang yang dikejar dikejar oleh tentara-tentara. Nah itulah lur terbukanya beliau kan ke Arab Saudi kan pelarian beliau ya, lari dikejar oleh musuh ya kan. Beliau ini hingga sembunyi di Arab Saudi sana, dan sembunyi di sana dan ikut tawaf mengelilingi Ka'bah ya kan. Sebelumnya waktu dikejar itu tentara itu dibenamkan oleh Allah, ditimbulkan gempa oleh Allah hingga tersisa 1 atau 2 orang, kalau nggak salah 1 orang, untuk menyampaikan kabar kepada orang yang menyuruhnya itu tadi, komandannya lah. Kalau Imam Mahdi ini berlari sembunyi di dalam Mekah seperti itu, di Mekah, di kota Mekah ya kan.
Ya, agak nyambung kan, beliau ini lari pelarian, entah kan pelarian bisa juga pelarian dari Nusantara dikejar-kejar hingga melarikan diri ke arah sana seperti itu. Karena video ini pernah saya ulas sebelumnya, ada kok, saya lupa judulnya.